seseorang yang tidak percaya diri dengan kemampuan oral atau mungkin diplomasi. Tapi ketika dia datang ke seseorang, berkonsultasi dan diberi sebuah keyakinan, ngomongnya so lancar, Mas. Saya ingat waktu peresmian IKN tuh pakai air berapa sumur, 7 sumur ya. Cuman dibawa ke sono. Artinya bener nggak itu dari 7 sumur? Yes. Pada situasi sekarang ini banyak sekali bencana yang hadir di Indonesia. Kalau bahasa saya seorang Muslim, ini adalah sebuah peringatan. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol tentang masalah dukun politik. Sebenarnya dukun politik itu apa sih? Dukun politik ini lazim terjadi di Indonesia. Dari mulai kelas paling bawah, lurah, camat, itu kental banget dengan namanya aroma dukun politik. Nah sebenarnya gini, saya mengundang hari ini ada Mas Dahono Prasetyo. Mas Dahono ini adalah pengamat sosial yang sudah malang melintang di dunia media. Kebetulan saya juga dulu orang media juga, saya pernah kerja di TV yang inisialnya T. Nah ini satu liputan yang tidak pernah saya lupakan adalah ketika saya mengangkat tema dukun politik zamannya era-era Pak Jokowi masih jadi DKI 1. Nah ini saya banyak sekali bertemu dengan yang saya cari ketemulah di Solo ya. Ternyata banyak sekali cerita bahkan mendekati mistis. Ya. Dan itu ternyata tidak bisa dihilangkan oleh siapapun yang berkepentingan dengan urusan politik. Bahkan legislatif itu ketika mau pemilu itu rame-rame mereka nyambangi namanya dukun. Nah ini Mas Dahono, saya bertanya nih, Mas Dahono kan berpengalaman juga nih mengamati masalah-masalah yang seperti ini ya. Seperti apa sih pandangan Mas Dahono tentang masalah dukun politik ini? Ya Mas Agus, ini tema yang menarik sekali. Ya, dukun politik itu ada 2. Kalau kita definisikan, dukun itu pelakunya lebih ke arah ke mistis, tapi politik itu sesuatu dimensi yang lain. Nah, ini digabung menjadi satu kalimat dan kita menerjemahkan sebagai sesuatu fenomena sosial, Mas. Kalau saya sih, kalau kaitannya dengan politik, berarti mau nggak mau kita kembali ke urusan kekuasaan. Nah, kekuasaan itu bisa ada di level RT, RW atau sampai ke nasional. Di situ kalau narik ke belakang mungkin tidak hanya pas di era 2014, tapi mungkin sebelumnya tinggal versinya kemasannya mungkin lebih halus. Bahkan ini Mas, kalau kita bisa melihat namanya Babat Mataram, itu kembalinya mundur sekali ke belakang. Bagaimana diciptakan suatu hegemoni di masyarakat bahwa ada suatu kekuatan tak kasat mata yang melindungi sebuah kekuasaan. Kemudian kita melompat ke zaman Orde Baru yang saya mengalami sendiri. Bagaimana yang namanya Bapak Pembangunan kita waktu itu, itu kental sekali dengan nuansa mistis. Tapi memang itulah yang membuat orang jadi wingit. Nah, coba hal ini Mas, kita mungkin bisa titik pembahasan kita nih. Ya, gini Mas Agus, saya bukan lebih banyak untuk membahas fenomena sosialnya daripada teknisnya, klinik-kliniknya atau mungkin. Nah, saya melihatnya kalau dukun politik, saya membayangkannya sebagai pengamat sosial itu bukan dia dengan dandanan yang banyak anting, tapi ada suatu sosok yang dia bisa memberi sugesti politik, sugesti keyakinan kepada orang yang memesan atau orang yang datang. Entah itu dengan doa-doa atau dengan sugesti-sugesti ritual apa, tapi yang pasti akan jauh dari santet atau mungkin teluh. Tapi enggak, ini nih semacam kayak konsultasi aja. Nah, di situ saya melihat ada ruang sugesti. Ruang sugesti itu orang datang yang tadinya tidak percaya diri diyakinkan dengan sosok itu, dengan apapun namanya, kemudian dia percaya diri. Pulang dari tempat itu dia kembali ke misinya, itu sudah dengan minimalnya power. Dia punya sugesti, aku sudah mengalami, sudah ngelakoni ya istilahnya saya nggak mungkin dikalahkan. Itu ruang sugesti itu yang masuk ke dalam dunia politik. Bahkan tidak hanya ketika dia mau maju untuk menjadi salah satu jabatan, ketika dia ada suatu momen dia harus mengambil satu keputusan penting. Nah, jadi karena ada ruang sugesti itu masuk, dia harus konsultasi juga dengan orang-orang yang dia percaya. Efeknya keputusannya mungkin akan dianggap paling bijak, paling bagus setelah dia mengeluarkan powernya dari hasil sugesti itu, Mas. Itu tuh yang saya amati, dukun politik lebih pada kecenderungan seperti itu. Salah satu contoh konkretnya seperti ini, saya pernah ngalamin, Mas. Zaman SMA, saya pernah dikeroyok sama teman-teman lain SMA. Tawuran. Saya kan setengahnya penakut. Kemudian saya datang ke seseorang yang direkomendasikan minta sesuatu sama seseorang ini. Saya datang ke sana, Mas.
Namanya dukun apa? Dia nggak mau disebut dukun. Orang tua. Nggak tua juga. Tetapi dia punya kemampuan untuk serius. Kemampuan untuk serius ketika datang, iya serius ini. Kayaknya beneran nih. Nah, itu seperti itu. Saya datang ke sono, Mas, mandi 5 gayung di kamar mandi. Gebyur. Habis setelah itu dia ngomong, kenapa nggak 7 kali, Mas? Nggak tahu deh. Mungkin airnya kurang mungkin. Tapi ini menarik, Mas. Oke. Saya datang itu dengan meminta kekuatan, karena saya merasa takut habis dikeroyok itu kan, dan saya tidak mau membalasnya gimana gitu kan. Saya datang, saya suruh mandi, saya dikasih air putih. Mas ini udah diminum aja, minum kan, saya minum seger ya, air putih biasa, Mas. Saya dites, Mas ini setelah ini sampean pasti ampuh. Ampuhnya seperti apa? Enggak nih. Jadi saya disugesti, saya dipegang tangan saya, kemudian ini ada dia bawa senjata tajam, kemudian saya dibacokkan, itu nggak kena meleset terus, Mas. Jadi dia ke tangan saya itu nggak kena, entah itu karena dia sengaja atau enggak, tapi pasti seperti ada penolakan tuh. Disitulah saya merasa punya sugesti, saya itu kebal, Mas. Oke. Saya pulang, saya kembali ke sekolahan besoknya. Itu saya tantangin itu, ya pada nongkrong itu dengan sangat percaya dirinya, Mas. Walau alam itu semua pada diam semua. Maksudnya tidak ada yang melawan. Sugesti saya yang besar untuk menghadapi itu sudah dimodalin, sudah masuk ke dalam diri saya lewat seseorang itu. Saya menghadapinya dengan segala macam. Itu power saya lebih kan. Itu pada diam semua. Yang tadi pada ngeroyok, pada pulang sendiri-sendiri lah. Di jari ini Arab gelut, malah do balik dewe-dewe. Pertanyaan saya gini. Apakah ini dari beliau? Apakah itu memang punya saya yang dibangkitkan oleh beliau? Kaitannya kembali lagi ke masalah dukun politik, Pak. Seseorang yang tidak percaya diri dengan kemampuan oral atau mungkin diplomasi, tapi ketika dia datang ke seseorang, berkonsultasi dan diberi sebuah keyakinan, ngomongnya so lancar, Mas. Orasinya berapi-api, Mas. Gini. Kalau menurut saya, ini kita sedikit mungkin berbagi cerita. Jadi kadang-kadang yang datang ke dukun orang pinter lah ya. Jadi mereka itu sebenarnya orang-orang yang sudah punya power. Mereka sudah petahana lah istilahnya ya. Petahana itu kan istilahnya udah punya power, sudah punya posisi, udah punya duit. Tapi tetap yang namanya mempertahankan kekuasaan itu dengan berbagai macam cara. Istilahnya dia punya pelindung atas dan bawah lah ya. Di bawahnya dia punya pasukan ya kan, di atasnya dia punya kekuatan supranatural yang memang dia mungkin nggak cuma satu supranatural, ada banyak. Kadang-kadang ada yang sampai punya pasukan supranatural. Katanya yang pertama ini akan membentengi dari santet lawan, ya kan. Yang kedua ini mungkin akan menghadapi gempuran dari orang-orang yang rakyat yang tidak suka. Ini nggak tahu ya. Kadang-kadang kisah-kisah cerita seperti ini tuh diciptakan di masyarakat untuk menciptakan sebuah ketakutan. Ini ada sebuah tradisi yang memang sangat jamak di negara ini. Karena Indonesia itu adalah negara dengan, kalau dari survei ya, tadi itu saya dengar-dengar di podcast juga, Indonesia adalah negara paling religius. Paling religius. Nah, tapi itu tadi, orangnya masih suka dengan hal-hal yang berbau klenik. Dan korupsi tertinggi, konsumsi pornografi juga sangat tinggi. Nah, ini di mana religiusnya? Judul paling banyak juga. Judul paling banyak di Indonesia. Tapi paling religius nomor 2 di dunia. Nah, ini fenomena apa? Karena memang apapun di negara kita ini tidak lepas dari yang namanya hal mistik. Artinya semua orang itu berlomba-lomba untuk menciptakan suatu hegemoni di masyarakat. Bahkan namanya perdagangan keris, pusaka ya, menjelang pilkada atau pemilu atau apapun itu sangat luar biasa. Dan ini menjadi suatu kesempatan untuk orang-orang mencari cuan di situ. Maklaran keris, gitu. Orang Jawa sih paham gitu. Wah ini pusaka dari raja kesekian. Ini pasti kalau kau pakai ini pasti menang. Itu tadi Mas saya bilang bahwa itu pusaka itu bisa dari mana aja. Tapi ketika dia disugesti ini berasal dari ujung kulon, itu sugestinya bukan kerisnya yang masuk, tapi ujung kulonnya yang masuk, Mas. Artinya bahwa yakin ini ada suatu power lebih karena berasal dari daerah mana. Itu yang lebih masuk daripada fungsi keris itu sendiri. Jadi memang ada suatu stigma. Stigma di masyarakat bahwa ketika keris itu berasal dari sebuah tempat yang dikenal sangat mempunyai daya linuwih lah. Betul. Lebih dari tempat yang lain, banyak orang pintar di situ, maka keris ini jadi bertuah. Coba kalau kita nemu keris di jalan terus kita aku itu keris dari wilayah-wilayah seperti Banten apa segala macam, mungkin ya nilainya akan beda lagi. Inilah kecerdasan dari masyarakat kita untuk bisa memilih, bisa memprofiling pilihannya tentang si tokoh-tokoh politik ini. Memang itu sebuah pilihan juga bahwa orang ketika masuk untuk memutuskan masuk ke dunia itu, dunia konsultasi ruang sugesti tadi, berarti dia sudah masuk membawa satu bekal. Saya butuh, saya ada harapan, saya ada hope. Nah hope itu ketika dijawab dengan sebuah satu bentuknya benda atau sebuah wasiat
wasiat omongan itu masuk karena dia tuh udah bawa hope, udah bawa harapan, udah bawa pertanyaan. Jika ada seseorang, orang itu bawa jawaban, ketemulah itu, dia akan pulang dengan jawaban itu. Untuk sebagai jawaban dari selama ini kegelisahan dia seperti apa. Sama halnya dengan fenomena keris tadi lah ataupun senjata. Saya ingin mendapatkan sesuatu lebih kekuatan dari keris ini. Gitu. Nah, dia dari awal dari rumah dia datang. Saya pengen sesuatu yang lebih dari benda melalui media benda. Dia datang ke orang. Saya nggak tahu lah. Dia ambil keris dari mana kan kita nggak ada yang tahu. Iya betul. Tapi dia berhasil mensugesti ini dari Gunung Lawu. Ternyata dari Triwindu. Dari Kelidian. Kita nggak tahu kan. Tapi sugesti bahwa ini yang menyampaikan ini sakti. Ini bagus ini dari Lawu. Masuklah itu. Dia akan membawa kata-kata asal tempat itu akan terngiang terus di pikiran dia. Itu yang menjadi sugesti. Yang keren tuh Gunung Lawunya bukan kerisnya. Bukan kerisnya, Mas. Bisa masuk akal. Inilah yang kadang-kadang tuh jadi salah kaprah politik ya. Salah kaprah politik itu artinya ya kita sudah sekian puluh tahun ya menjadi rakyat Indonesia. Kita akhirnya ketemu dengan hal-hal yang ya kadang-kadang tuh di luar daripada keinginan kita sebagai rakyat. Rakyat pengennya masyarakat adil, makmur, sejahtera. Tapi penguasa inginnya dia berkuasa selamanya. Nah akhirnya dia menghalalkan segala cara. Timbullah akhirnya ada bohir, ada modal yang sangat luar biasa, ada permainan politik dan segala macam. Juga dibumbui dengan namanya melibatkan mistis dalam urusan-urusan politik. Nah ini akhirnya ketika si pemimpin ini terjadi hal yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat, akhirnya terjadilah kekecewaan. Ternyata memang saya salah pilih. Kenapa nggak pilih yang ini, kenapa yang itu? Akhirnya kan seperti itu. Tapi kan politik tidak bisa ditawar, tidak bisa ketika nggak suka harus ganti pimpinan, kan nggak mungkin. Kita harus sesuai dengan apa yang kita yakini sebagai undang-undang dasar negara kita. Itu tuh menarik kaitannya sama dunia perpolitikan yang masih dekat dengan klinik lah. Klinik itu kan kaitannya kalau saya definisikan ada sebuah tradisi yang memang sudah dipercaya dari dulu. Nah, klinik itu teknisnya aja, tapi bahwa dia percaya ada sesuatu kekuatan di luar manusia itu yang kemudian dimanfaatkan dengan beberapa ritual masuk ke dalam kategori salah satu klinik juga. Nah, saya ingat waktu peresmian IKN tuh pakai air berapa sumur, 7 sumur ya. Cuman dibawa ke sono. Artinya bener nggak itu dari 7 sumur? Tapi bahwa narasi yang dibangun adalah ini 7 sumur, 7 sumber. Orang berpikirnya ini nih ada tradisi yang coba di-sharekan secara politis. Ini tidak semata sebuah IKN tapi ada sebuah prosesi. Kemudian dituangkan ke dalam suatu gentong waktu itu dari 7 sumber jadiin satu ya. Jadi satu kan, di mix kan. Kita nggak tahu itu ngambilnya dari PDAM mana, dari tempat mana. Tapi bahwa sugesti yang dinarasikan di situ adalah ini berasal dari 7 penjuru. Bumbu-bumbu politik, bumbu-bumbu media, bumbu-bumbu buzzer. Jadi ngomongin buzzer. Tapi memang ya itulah fenomena politik di Indonesia. Banyak sekali bumbu-bumbu akhirnya yang bisa memvalidasi sebuah keputusan, memvalidasi sosok ya. Bagaimana sosok ini bisa diterima oleh yang namanya hal gaib dan hal yang nyata. Itu tadi saya bilang bahwa Indonesia nggak akan lepas dari hal seperti ini. Padahal IKN itu akan digadang-gadang menjadi sebuah kota modern. Kota yang sangat otonom, kendaraannya mobil terbang. Nah, kayak gini-gini kan sangat miris ya. Artinya ada semacam ketimbangan kenyataan, fakta yang sangat berbeda. Ketika kita ngomongin masalah faktanya akan jadi kota modern, tapi dibangun dengan hal-hal yang berbau klinik atau mistis tadi. Ini Mas Dono kan banyak yang mengamati hal-hal seperti inilah. Ternyata mistis ini tidak berbatas agama. Betul. Jadi siapapun akan mempergunakan ini sebagai jalan. Nggak peduli agamanya apa, yang jelas dia harus menang dengan cara apapun. Setuju nggak? Saya setuju bahwa itu salah satu cara menghalalkan cara itu tadi dengan salah satu metode itu. Apakah metode itu kemudian berhasil? Atau yang saya amatin bahwa ketika tidak berhasil, dia gagal pun, dia cukup menerima. Karena itu sudah disugesti. Wah ya bukan sekarang. Bisa jadi, mungkin besoknya. Itu sugesti juga masuk juga. Jadi itu tidak akan emosional ketika gagal. Itu udah ada satu paket tadi. Kalau berhasil, berarti saya hebat. Konsultannya tuh berarti bisa memsugesti calonnya itu. Tapi ketika berhasil, berarti waktu bukan sekarang. Tapi memang banyak sekali kenyataan. Saya kan hidup di daerah wilayah yang sangat urban ya, di Bekasi. Memang fenomena ini sangat-sangat kental sekali, apalagi daerah Bekasi ya. Bekasi itu banyak sekali orang yang mengaku sebagai jawara.
Jawara itu artinya jawara banyak, jagoan bisa, punya ilmu begini bisa, segala macam. Ada sebuah pemilihan kepala desa. Ini versi kepala desa aja yang kita bahas sekarang. Kan ada 3 calon, 3 paslon yang memang kalau kita ngomong sejujurnya, mungkin salah satu paslon adalah pesaing berat dari petahana. Tapi tiba-tiba si calon paling berat untuk mengalahkan petahana ini tahu-tahu meninggal di hari sebelum pencoblosan. Wah, ini ada apa gitu kan. Ya memang kalau kita dari sisi diskusi logikanya kan, wah paling juga sakit, stres, jantungnya kena dan segala macam. Tapi kalau kita lihat, kita runut pemahaman bahwa si petahana ini memang dikuasai oleh suatu kekuatan tidak terlihat yang bisa mengalahkan lawan-lawan politik bahkan sebelum bertanding di pemilihan daerah di situ. Saya pikir itu 1/1000 kalau kejadian seperti itu. Ya. Jadi artinya tapi itu ada. Ya. Bahwa dia sudah sampai pada level menghalalkan segala cara, tapi tangan dia bersih. Ya. Artinya dia pelakunya pelakunya orang lain. Silahkan Anda bercerita, silahkan Anda tulis komentar Anda. Pernah nggak menemui fenomena seperti ini? Kita nggak usah ngomong jauh-jauh ke tingkat nasional. Kita ngomong masalah lokal aja. Mungkin penonton kita dari seluruh Indonesia punya satu cerita-cerita tersendiri tentang masalah mistis politik ini. Karena jujurnya banyak sekali ya tempat-tempat di Jawa Tengah terutama yang pernah saya datangi, yang memang dalam misi saya untuk mencari suatu kebenaran tentang masalah mistis politik. Nah, dukun politik. Jadi artinya dukun ini adalah seorang yang memang menjadi perantara antara goib dan nyata. Si pasien ini tadi. Ada penghubungnya. Nah, inilah mereka menamakan dirinya dukun politik. Karena khusus pasien-pasiennya adalah para politikus, para eksekutif, yudikatif maupun yang segala macam. Saya pernah di Solo itu ketemu dengan seorang yang memang jadi perantara, berdialog dengan goib, tapi dengan syarat ketentuan berlaku. Saya melihat sendiri memang waktu itu saya memang masih jadi wartawan ya. Untuk berdialog dengan si goib ini memang perlu ada suatu upacara ritual, ada tumpeng yang lengkap. Ya. Dan memang itu sangat mahal. Bahkan ketika ada orang-orang yang pengen diskusi ya dengan goib itu harus bayar sekian ratus juta. Balik lagi ke masalah mistis politik ini, Mas Dahono. Apa yang Mas Dahono pernah pelajari? Jadi mungkin Mas Dahono sekarang tinggal di daerah Jabodetabek. Dukun politik ini daerah-daerah yang memang setiap wilayah beda ya. Ini Bekasi, ini Depok, ini Jakarta sendiri. Yeah. Seperti apa Mas bisa melihat bahwa setiap daerah berbeda fenomenanya? Apa yang mengaruhi itu? Iya, kalau untuk Jabodetabek itu praktek seperti itu kembali lagi malah sugesti bahwa semakin jauh dia harus berjalan menuju ya, masuk akal. Akan lebih sugestinya lebih kuat daripada cuman beda RT aja deh, sana juga ada sumur berkhasiat itu. Iya. Padahal cuma dekat. Tapi dia yakin kalau ketika dia berjalan ke arah barat atau barat, itu sugesti itu yang lebih banyak menguatkan sesuatu yang menjadi hope dia. Nah, kalau di situ ada, kenapa aku harus minta jauh-jauh? Iya. Nah, padahal goib itu lintas wilayah bisa loh ya. Lintas wilayah. Kenapa harus ke sana? Panggil aja ke sini, gitu. Gitu ya. Memang pada akhirnya akan menjadi sebuah lalu lintas, Mas. Tidak menutup kemungkinan orang Jakarta mencari goibnya atau karomah atau mencari itu ke Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah bisa aja mencarinya ke Tangerang. Orang Jawa Timur malah ke Banten. Ke Banten. Itu seperti itu. Ada lalu lintas yang masing-masing membawa sugesti masing-masing sektoralnya. Ya. Gitu. Ini menarik ya. Jadi artinya fenomena-fenomena seperti ini harus kita sikapi dengan cara yang cerdas. Jadi harapan saya dengan mengangkat tema-tema seperti ini, masyarakat kita ajak untuk berpikir realistis, logik. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang-orang politikus, ya kita sebutnya seperti itu aja. Mereka tuh cukup punya modal finansial luar biasa ya, tapi mereka tetap memakai yang namanya dukun atau mistis politik ini. Kita harus cerdas, apalagi ini masih jauh lah, pilkada, pilpres segala macam masih jauh. Kita harus bersiap. Karena apa? Nih kalau kita tarik pada situasi sekarang ini banyak sekali bencana yang hadir di Indonesia. Kalau bahasa saya seorang Muslim, ini adalah sebuah peringatan, warning. Ya, peringatan dari Tuhan supaya kita kembali pada hal-hal yang memang kamu ngapain sih mendekati hal-hal yang tidak aku kehendaki, tidak aku sukai kan gitu. Ya. Ini aturan saya adalah ya manusia dan makhluk yang lainnya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Tapi ketika orang ini menyembah yang lain, ya akhirnya ya tunggu aja ajabnya seperti itu. Ini mohon maaf, saya harus melampaui ini karena memang kadang-kadang tuh pemahaman kita, kenapa sih Indonesia tuh selalu banyak bencana? Kenapa sih banyak sekali pemimpin-pemimpin yang tidak amanah? Ya karena kita salah sebagai rakyat, kita menjatuhkan pilihan-pilihan yang keliru. Itu mungkin Mas Dahono. Mungkin nambahin Mas ya? Boleh. Masalah pilihan tadi, artinya kita dihadapkan pada sebuah pilihan yang terbatas kadang. Yap. Jadi bukan antara baik dan buruk, tapi antara yang buruk dan buruk. Ya, harus dipilih yang ada. Harus dipilih yang ada. Betul. Itu yang membuat akhirnya kita harus memilih dengan segala macam resikonya.
Kenapa bisa seperti itu? Bahwa proses untuk satu yang saya ingat dari seorang teman, saya dikasih pilihan, pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan. Ya. Ternyata pemimpin itu harus dilahirkan, bukan diciptakan. Nah, ketika diciptakan, yang terjadi adalah kita hanya pilihan-pilihan itu ada ciptaan. Tapi kalau pemimpin yang dia lahirkan, dia akan naik dengan sendirinya, dia akan menang dengan sendirinya. Pemimpin pilihan Tuhan. Pemimpin pilihan Tuhan dan pilihan masyarakat. Pilihan masyarakat. Nah, karena suara masyarakat adalah suara Tuhan. Suara Tuhan. Nah, ini kita tidak bisa kita hindari, namanya demokrasi. Sebenarnya kita melebar ke masalah politik nggak masalah. Nah, artinya kita sebenarnya sah-sah aja karena sebenarnya dimensi irisannya sangat tipis ya antara kita ngomongin masalah mistis dan masalah politik. Itu tadi masalah mistis politik. Ya, seru sekali Mas Dahono. Ya. Ini saya sangat kangen sekali teman diskusi yang bisa memberikan suatu pencerahan bagaimana kita harus bersikap sebagai seorang masyarakat, warga negara. Closing Mas Dahono untuk tema mistis politik ini. Mistis politik. Saya closingnya nggak sepanjang Mas, tapi artinya kita ada satu fenomena yang barangkali kita udah banyak tahu, tapi itu bagian dari ruang sugesti. Entah dikatakan itu klinik atau tidak, atau itu by design atau tidak, lembaga survei itu juga bagian dari sugesti politik. Ini dia kan, mulai kan. Kita ngomongin memang sekarang tuh alat politik, mistis politik itu adalah lembaga survei. Jadi bagaimana survei diciptakan untuk mengaruhi otak manusia pemilihnya. Ini survei ini nggak main-main nih. Banyak orang-orang punya lembaga survei udah kaya raya sekarang. Anda bagaimana? Oke, cukup sekian obrolan kita hari ini. Semoga Anda tercerahkan. Saya Bang Kuncir, Mas Dahono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.